Halo teman-teman, saya Renis. Dan kalau kamu penggemar anime dan PS3, video ini wajib banget buat kamu. Hari ini saya bakal bahas 10 game PS3 bergaya anime terbaik yang bikin kamu betah main berjam-jam. Kita bakal ngomongin grafik super keren, cerita emosional, cutscene ala anime, dan fakta unik yang mungkin kamu belum tahu. Dari monster lucu di Ni no Kuni sampai pertarungan epik Naruto dan Dragon Ball Z, semua bakal kita kupas habis. Saya juga bakal kasih tanggal rilis tiap game, biar kamu bisa nostalgia sambil ingat kapan game itu pertama muncul di PS3. Jadi siap-siap nostalgia, siap ketawa, dan siap dibuat terkagum-kagum sama dunia anime di PS3. Yuk langsung kita mulai perjalanan kita di dunia anime PS3. Game pertama yang bakal saya bahas adalah Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Game ini pertama kali dirilis 17 November 2011 di Jepang dan 17 Januari 2013 internasional. Kamu bakal langsung jatuh cinta sama dunia magisnya karena visualnya digarap langsung oleh studio Ghibli. Soundtracknya bikin merinding, digarap sama Joe Hisaishi, komposer film Ghibli terkenal. Ceritanya tentang seorang anak yang masuk dunia lain untuk menyelamatkan ibunya, dan monster-monsternya unik banget. Saya ingat dulu, tiap misi baru rasanya kayak nonton anime yang bisa kamu mainin sendiri. Dunia di Ni no Kuni luas banget, bikin kamu betah explore berjam-jam. Seru banget buat kamu yang suka RPG dengan cerita emosional dan visual anime epic. Oke teman-teman, game ketiga yang bakal saya bahas adalah Persona 5 untuk PS3, rilis 15 September 2016. Kamu bakal merasakan kehidupan sekolah sambil jadi pahlawan di dunia supernatural yang stylish banget. Visualnya cel-shaded dan interface terinspirasi anime modern, bikin pengalaman main jadi unik dan keren. Setiap karakter punya persona dari mitologi, dan pilihan moral kamu bakal mempengaruhi ending, jadi tiap kali main bisa beda ceritanya. Saya ingat dulu mikir berjam-jam tiap keputusan. Rasanya seru banget kalau kamu suka cerita yang penuh strategi dan drama. Kalau kamu penggemar anime dan RPG, Persona 5 bakal bikin kamu betah main berjam-jam. Oke teman-teman, game kedua yang bakal saya bahas adalah Tales of Xillia, rilis 8 September 2011 di Jepang, dan Tales of Xillia 2 1 November 2012. JRPG klasik ala anime dengan karakter warna-warni, pertarungan seru dan cutscene full anime yang bikin kamu ngerasa bener-bener masuk ke dalam dunia game. Kamu bisa pilih karakter utama laki-laki atau perempuan, dan setiap pilihan punya cerita serta ending berbeda, bikin pengalaman main tiap orang unik. Pertarungan pakai dual rate linear motion battle system, bikin combat lebih responsif dan seru. Saya ingat dulu debat sama temen soal siapa karakter paling kuat, seru banget. Kalau kamu suka cerita mendalam, karakter memorable, dan aksi ala anime, game ini wajib banget masuk list kamu. Keempat, Valkyria Chronicles, rilis 24 April 2008 di Jepang dan 20 September 2008 internasional. Tactical RPG dengan visual cel-shaded ala anime, pakai Canvas Engine, bikin pertarungan sinematik. Cerita terinspirasi Perang Dunia Kedua, tapi ada twist fiksi. Karakter dan plot bikin kamu peduli sama tim. Saya ingat nyusun strategi sampai teman gue bilang, "Lo serius banget main ini?" Game kelima, Dragon Ball Z Burst Limit, rilis 3 Juli 2008, dan Raging Blast 2, 6 November 2010. Fighting game epic, visual anime maksimal, cutscene adaptasi langsung dari anime, combo karakter efek persis serialnya. Saya ingat main sambil teriak bareng temen tiap combo epic muncul. Pernah dipakai di turnamen resmi Dragon Ball, bikin kamu ngerasa kayak bagian. Game ke-6, Tales of Symphonia Chronicles, rilis 29 Januari 2014. Bundle remaster dari PS2, grafis lebih halus, cutscene full anime. Storyline panjang, banyak side quest, battle system lebih cepat dan fluid. Saya ingat tiap cutscene pause dulu buat nikmatin animasi. Cocok buat kamu yang suka cerita panjang dan karakter mendalam.
Game ke-7, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, rilis 28 Februari 2013 di Jepang, 25 Juni 2013 internasional. Fighting game ala anime Naruto, cutscene dan pertarungan 3D halus. Lebih dari 80 karakter dari manga hadir. Cerita mengikuti manga kronologis. Saya ingat main sama teman, duel berjam-jam tanpa henti. Kamu pasti suka kalau penggemar Naruto. Game ke-8, One Piece Pirate Warriors 2 atau 3. One Piece Pirate Warriors 2 rilis 24 Maret 2012 dan Pirate Warriors 3 26 Maret 2015. Hack and slash ala Dynasty Warriors tapi full anime One Piece. Semua karakter lengkap, boss fight sesuai manga atau anime. Gameplay penuh humor khas One Piece. Saya ingat ketawa lihat Luffy ngelempar musuh sejauh lapangan. Game ke-9, Disgaea 3 atau 4. Disgaea 3 rilis 26 April 2008 dan Disgaea 4 19 Februari 2011. Tactical RPG penuh humor ala anime, skill bisa damage jutaan, leveling kompleks tapi lucu. Cutscene dan voice acting berkualitas tinggi. Saya ingat grind level buat bikin combo super overpowered. Seru banget buat kamu yang suka strategi dan humor anime. Game ke-10, Tales of Graces F, rilis 30 September 2010 di Jepang, 11 Mei 2011 internasional. JRPG anime emosional, real-time battle system fluid dan stylish. 4 protagonis berbeda, tiap cutscene ada animasi anime. Banyak side story bikin durasi main panjang banget. Saya ingat pause tiap cutscene buat nikmatin ekspresi karakter. Kamu pasti betah kalau suka anime dan cerita panjang. Oke, sebelum video ini berakhir, saya mau kasih bonus buat kamu yang suka banget sama game bergaya anime di PS3. Ini dia, 6 game tambahan yang mungkin belum kamu mainin, tapi wajib banget kamu cobain. Siap? Kita mulai dari yang paling stylish dulu. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle 2013. Kamu tahu kan, anime JoJo itu penuh gaya dan pose aneh tapi keren. Nah, game ini berhasil bawa semua keanehan itu jadi pengalaman bertarung yang luar biasa. Tiap karakter punya stand, jurus khas, dan gaya bertarungnya sendiri. Dirilis tahun 2013, game ini bukan cuma nostalgia, tapi juga selebrasi buat semua fans JoJo di seluruh dunia. Bleach Soul Resurrection 2011. Kalau kamu pengen ngerasain gimana rasanya jadi Ichigo dan ngebasmi Hollow sendirian, ini gamenya. Rilis tahun 2011, Bleach Soul Resurrection punya gameplay cepat, penuh efek slash dan visual cel-shaded yang mirip banget sama animenya. Saya masih ingat waktu pertama kali ngeluarin bangkai. Rasanya kayak hidup di dunia Bleach sendiri. Asura Serat 2012. Kalau kamu suka game dengan emosi meledak dan aksi absurd, Asura Serat wajib banget kamu mainin. Dirilis 2012, game ini gabungan antara mitologi Hindu, action anime, dan sinematik yang bikin kamu teriak, "Ini game apa film?" Ceritanya tentang Asura, dewa yang dikhianati dan berjuang balas dendam ke langit. Tiap episode kayak nonton anime 12 bagian penuh amarah dan kekuatan dewa. Sebagai penutup paling epic tentu aja, Attack on Titan Wings of Freedom. Dirilis 2016, dan game ini sukses bikin saya ngerasa deg-degan tiap kali terbang pakai 3D maneuver gear. Sensasi ngebasmi Titan sambil meluncur di udara tuh, nggak ada duanya bro. Dari efek darah, teriakan karakter, sampai soundtracknya, semua dibuat supaya kamu ngerasa jadi bagian dari pasukan pengintai. Jujur, waktu pertama kali berhasil nebas Titan, saya diam sebentar sambil mikir, wah, ini game PS3 tapi rasanya kayak next gen. Kalau kamu cuma bisa main satu game anime di PS3, Attack on Titan ini mungkin pilihan terbaik. Jadi itu dia 6 bonus game anime PS3 yang wajib banget kamu coba. Mungkin sebagian udah kamu tahu, tapi saya jamin ada beberapa di antaranya yang bakal bikin kamu bilang, wah, kenapa gua baru tahu sekarang? Kadang pesona PS3 bukan di grafiknya,
tapi di kenangan dan cerita yang dia kasih buat kita. Kalau kamu penggemar anime dan PS3, pasti nostalgia berat sama grafik, cerita, dan gameplaynya. Saya Renis, dan ini bukan sekedar game. Ini nostalgia hidup kita sebagai gamer anime. Stay chill, stay Renis.